Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai tanaman kelapa sawit dan juga damar. Oke, langsung saja ke penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang berumur panjang dan termasuk salah satu tanaman perkebunan penghasil minyak nabati yang telah menjadi komoditas pertanian utama dan unggulan di Indonesia. Tanaman kelapa sawit termasuk tumbuhan tropis yang diperkirakan berasal dari Nigeria, Afrika Barat, karena pertama kali ditemukan di hutan belantara negara tersebut. Kelapa sawit berperan dalam melestarikan alam dan lingkungan seperti konservasi sumber air tanah, pencegahan tanah longsor, produksi oksigen, dan juga penyerapan karbon dioksida. Morfologi tanaman kelapa sawit terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kelapa sawit memiliki akar serabut. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan aerasi. Pada tanaman kelapa sawit, sistem perakaran terdiri atas akar serabut yang meliputi akar primer, sekunder, dan kuartener, di mana masing-masing akar tersebut memiliki fungsi berbeda-beda. Akar kelapa sawit dapat mencapai 8 hingga 16 meter secara horizontal. Selanjutnya, daun kelapa sawit membentuk susunan daun majemuk bersirip genap dan bertulang sejajar. Daun-daun membentuk sejajar. Daun berwarna hijau tua dan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Daun muda yang masih kuncup berwarna kuning pucat. Biasanya, tanaman kelapa sawit memiliki 40 hingga 55 daun. Jika tidak dipangkas, dapat mencapai 60 daun. Kelapa sawit memiliki batang yang tegak dan diselimuti oleh pelepah daun. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh 40 hingga 55 cm per tahunnya. Batang tanaman kelapa sawit tidak bisa bercabang karena titik tumbuhnya hanya satu. Tinggi tanaman kelapa sawit dapat mencapai 25 meter secara alami. Bunga jantan dan betina berukuran besar. Bunga terletak di antara pelepah dan terlihat terhimpit. Tandan bunga jantan dan betina tergolong pendek sehingga bunga terlihat terhimpit di antara pelepah. Bunga jantan yang belum mekar ditutupi selundang berwarna coklat muda dengan ukuran yang besar. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang, sementara bunga betina terlihat lebih besar dan mekar. Buah tanaman kelapa sawit berbentuk seperti biji yang membentuk tandan. Buah berbentuk bulat, oval, atau memanjang. Buah tanaman kelapa sawit tersusun dari eksokarp atau kulit pada bagian terluar, mesokarp atau serabut, dan juga endokarp atau cangkang. Buah kelapa sawit mempunyai perbedaan warna dalam setiap jenisnya. Perubahan warna juga akan terjadi pada buah sawit tergantung pada masa usia dan tingkat kematangannya. Yang selanjutnya, ada penanaman dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Sebelum penanaman, pembibitan kelapa sawit akan dimulai dari penggunaan benih bersertifikat seperti benih marihat, benih topas, atau benih unggul lain yang umum dipakai di perkebunan. Benih biasanya akan disemai terlebih dahulu di pre-nursery sampai muncul daun pertama, kemudian dipindahkan hingga usia 10-12 bulan. Pada tahap ini, bibit akan dirawat dengan penyiraman, pemupukan, dan pengendalian gulma agar tumbuh dengan seragam dan siap tanam. Sebelum penanaman, lahan harus disiapkan terlebih dahulu. Kegiatan yang dilakukan yaitu meliputi pembersihan gulma dan semak, merapikan sisa-sisa tanaman, lalu melakukan pengukuran dan pembuatan jalur tanam sesuai jarak tanam yang dianjurkan, yaitu sekitar 8 x 9 meter dengan lubang tanam sekitar 60 x 60 x 60 cm. Kemudian, di tanah bagian atas akan dicampur dengan pupuk dasar seperti pupuk kandang atau pupuk fosfat untuk menambah kesuburan. Bibit kelapa sawit kemudian akan ditanam pada awal musim hujan agar air tersedia cukup dan pertumbuhan bibit lebih cepat. Tanaman yang ditanam biasanya memiliki tinggi yang seragam, daun sehat, dan akar kuat sehingga siap tumbuh di lahan permanen. Kemudian untuk pemeliharaan sendiri rutin dilakukan supaya
tumbuh dan mampu menghasilkan tandan buah yang maksimal. Kegiatan pemeliharaan ini meliputi penyiraman yang utamanya dilakukan pada tanaman muda dan musim kemarau supaya tidak mengalami kekeringan, kemudian penyiangan gulma supaya tidak saling merebut unsur hara, kemudian pemupukan teratur di mana pupuk diberikan secara berkala, umumnya diberikan pupuk NPK dan KCl. Selanjutnya ada pemangkasan daun tua atau rusak. Dilakukan agar sirkulasi udara lebih baik dan tanaman tidak terlalu limbun. Kemudian ada pengendalian hama dan penyakit. Dan yang terakhir ada perawatan jalan kebun dan drainase yang digunakan untuk memudahkan mobilisasi saat pemupukan ataupun saat panen. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman yang biasanya menyerang tanaman sawit, salah satunya ada hama belalang, di mana hama ini akan memakan daun sehingga menimbulkan lubang dan robekan. Jika kerusakannya parah, proses fotosintesis akan menurun dan pertumbuhan tanaman akan terganggu. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kebun, mengurangi gulma, dan menggunakan insektisida jika serangannya berat. Kemudian yang berikutnya ada penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur Culvularia sp. Penyakit ini akan menyebabkan bercak coklat kehitaman pada daun yang lama-kelamaan bercak akan melebar hingga daun menguning dan mengering. Penyakit ini mudah muncul saat kondisi kebun lembab. Pengendaliannya yaitu dengan buang daun yang terserang, rapikan pelepah agar sirkulasi udara lancar, dan gunakan fungisida jika bercak semakin parah. Selanjutnya ada panen dan pasca panen kelapa sawit. Untuk panen sendiri dilakukan saat tandan buah segar sudah matang. Ciri buah matang yaitu ada jatuhnya 5-10 brondolan di sekitar tanaman. Kemudian pemotongan tandan dilakukan dengan dodos atau egreg, yang kemudian brondolan dikumpulkan dan dibawa ke tempat pengumpulan hasil. Buah harus segera diangkut ke pabrik maksimal 24 jam setelah panen supaya mutu minyak tidak menurun dan kadar asam lemak bebas atau FFA tetap rendah. Kemudian untuk pasca panen sendiri dilakukan setelah sampai di pabrik. TBS atau tandan buah segar diproses melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada sortasi, yaitu memisahkan buah matang dan tidak matang. Kemudian ada perebusan, yaitu memudahkan buah lepas dari tandan dan menghentikan aktivitas enzim. Kemudian ada perontokan untuk memisahkan buah dari tandannya. Kemudian ada pengepresan untuk mengekstrak minyak dari daging buah. Kemudian yang terakhir ada pemurnian untuk memisahkan minyak dari air dan kotoran. Hasil akhirnya dari panen dan pasca panen ini adalah CPO atau crude palm oil dan inti sawit atau kernel yang bisa diolah menjadi berbagai produk turunan. Pohon damar atau dengan nama latin Agathis damara adalah jenis pohon anggota tumbuhan runjung atau Gymnospermae yang merupakan tumbuhan asli Indonesia. Damar menyebar di Maluku, Sulawesi, hingga ke Filipina, Palawan, dan Samar. Di Jawa, tumbuhan ini dibudidayakan untuk diambil getahnya. Baik, berikut saya akan menjelaskan morfologi tanaman damar. Yang pertama ada daun. Daun damar berciri khas berlawanan dan merupakan daun tunggal. Daun damar berbentuk jorong dengan panjang 6-8 cm dan lebar 2 hingga 3 cm. Daun damar memiliki tulang daun menyirip dan tepi daun yang rata. Bagian pangkal daun membaji sedangkan ujungnya runcing. Yang kedua ada batang. Batang damar berwarna abu-abu, tumbuh tegak lurus, berkayu, berbentuk bulat dan berlentisel. Batang damar berdiameter 1,5 dan tinggi sampai 65 meter. Yang ketiga ada bunga damar. Bunga damar memiliki kelamin terpisah antara jantan dan betina. Bunga jantan terletak di ujung daun dengan tangkai pendek. Bentuk bunganya silinder dengan diameter 15 mm dan panjang 3 cm. Sedangkan pada bunga betina memiliki ukuran diameter sekitar 6-7
mm dengan panjang 6-8 cm. Permukaan kedua bunga baik betina maupun jantan ditutupi sisik yang tersusun rapi. Yang terakhir ada buah. Buah damar berbentuk kerucut dengan panjang 5 hingga 10 cm dan berisi biji yang bersayap. Biji damar yang sudah matang biasanya jatuh setelah 1 tahun. Selanjutnya untuk pemeliharaan pohon damar itu dilakukan mencakup 5 aspek seperti itu. Pertama adalah penyiraman, kemudian pembersihan gulma, pemupukan, pemangkasan cabang, dan juga pengendalian hama dan penyakit. Nah, untuk penyiraman sendiri itu dilakukan pada saat musim kemarau, penyiraman rutin. Kemudian pembersihan gulma dilakukan di sekitar batang untuk mengurangi persaingan nutrisi, serta pemupukan periodik untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Seiring pohon yang tumbuh, pemangkasan cabang yang tidak perlu menjadi penting karena guna membentuk tajuk yang sehat dan memudahkan proses penyadapan getah. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit secara berkala. Juga diwajibkan karena untuk memastikan pohon tumbuh kuat, sehat, dan juga mampu menghasilkan getah berkualitas secara berkelanjutan. Kemudian saya akan menjelaskan hama yang ada di tanaman pohon damar. Hama yang ada di pohon damar adalah belalang kayu. Belalang kayu pada pohon damar, ciri serangannya antara lain daun berlubang atau terpotong secara tidak beraturan, dan pucuk daun muda tampak rusak atau habis dimakan oleh belalang. Dampak serangan dari hama belalang kayu antara lain menurunnya luas daun, bibit atau pohon muda menjadi stres dan mudah terserang penyakit. Kemudian ada pertumbuhan yang lambat. Dan yang terakhir ada pengendalian. Pengendaliannya itu ada cara mekanis, biologis, dan kimia. Cara mekanis yaitu menangkap belalang dengan cara jaring, yaitu dilakukan setelah musim hujan pada malam atau pagi hari. Nah, sementara itu dengan cara biologis yaitu pengendalian dapat memanfaatkan parasit Scelica javanica atau parasit imago, dan yang pengendalian kimia dengan cara disemprot oleh pestisida.